Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijaya Sarjana Putra, NIM A5101900844. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusuma Wardani, NIM A5101901000 dari kelas 4. Nama saya Anissa Nuruddaningrum, NIM A5101100102. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat dengan NIM A5101901004. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang cukup banyak dikenal baik oleh kaum intelektual maupun kaum awam. Adapun arti dari Muhammadiyah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek istilah atau terminologi. Menurut bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab Muhammad yang artinya nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Sedangkan menurut istilah, Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepat dengan tanggal 18 November 1912 Miladiah di kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah terbagi atas dua garis besar. Yang pertama adalah faktor subjektif atau biasa disebut sebagai faktor utama dan faktor penentu. Faktor yang sering disebut sebagai faktor penentu ini adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam hal baik gemar membaca, menelaah, dan memahami si kandungan isinya. Ayat-ayat Al-Quran ini ditelaah dengan sangat teliti, dipertanyakan asbabun nuzulnya serta apa yang harus dilakukan setelahnya. 2. Faktor objektif. Beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang dikelompokkan dalam dua faktor, yakni A. Faktor internal, yakni faktor yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat Islam seperti ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia dan lembaga pendidikan yang dimiliki. Umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia, seperti semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa-bangsa Belanda ke Indonesia, pengaruh dan gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Proses berdirinya Muhammadiyah. Sebagai tahap awal untuk mendeklarasikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan melakukan kontak dengan Budi Utomo yang bertujuan ingin belajar tentang manajemen organisasi dari Budi Utomo. Dan pada akhirnya Ahmad Dahlan diterima dan bisa bergabung dengan Budi Utomo sekaligus untuk dijadikan sebagai penasihat masalah agama. Kedudukan Ahmad Dahlan ini di Budi Utomo dimanfaatkan untuk belajar tentang dua hal, yaitu belajar ilmu organisasi dan yang kedua sebagai sarana aktualisasi ajaran Islam. Pada tahun 1911, Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang menggabungkan dua, yaitu sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. Jumlah murid pertama di Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Islamiyah ini hanya 9 orang, itu pun dari keluarga sendiri. Dalam tempo setengah tahun, jumlah murid menjadi 20 orang. Memasuki bulan ke-7, sekolah tersebut memperoleh bantuan guru bernama Khalil dari Budi Utomo. Sebelum Muhammadiyah resmi dideklarasikan, ada 5 langkah yang telah diambil oleh Ahmad Dahlan sebagai proses awal untuk mendirikan Muhammadiyah. Yang pertama, berdiskusi dengan guru-guru quick school. 2. Berdiskusi dengan orang-orang dekat untuk mencari nama yang tepat bagi organisasi yang akan didirikan. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Hufbestur Budi Utomo agar mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk berdirinya Muhammadiyah. Yang keempat, mengadakan rapat-rapat persiapan peresmian berdirinya Muhammadiyah. Dan yang terakhir, memproklamirkan berdirinya Muhammadiyah.
Selanjutnya yakni visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan watak tasdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan seluruh umat manusia menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia. Selanjutnya, misi Muhammadiyah adalah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam dengan sumber Al-Quran sebagai kitab Allah, yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasnya, dan yang terakhir mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.